Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga pemirsa yang ada di seluruh tanah air. Berjumpa kembali dengan saya Jay Lucusten dalam perbincangan sepak bola Indonesia. Dan tentu saja menyoal timnas Indonesia yang 14 hari lagi kita akan menuju Arab Saudi untuk melakoni duel yang penting bagi timnas Indonesia untuk menuju Piala Dunia, menghadapi Irak dan juga Arab Saudi. Namun sebelum pertandingan itu, Marcelino Ferdinand, gelandang yang merupakan andalan STY pada waktu itu, dan juga Patrick Kluivert, nampaknya dia tidak masuk dalam 28 pemain yang termasuk dalam calling timnas Indonesia. Sebelum kita lanjutkan perbincangan hari ini, tentu saja silakan untuk Anda berikan like dan subscribe untuk mendukung kita menuju 100.000 subscribers, dan berikan kritikan, saran atas apa yang sudah kita keluarkan dari konten-konten kita. Tentu saja bersama Anda kita akan wise dalam media YouTube ini. Rekan-rekan semuanya, kembali ke tema yang sudah kita bicarakan tadi ya, soal Marcelino Ferdinand yang tidak dimasukkan dalam 28 pemain, termasuk juga Messilgers. Nadio Argawinata, kiper dari Borneo, juga tidak masuk dalam 28 pemain yang dipanggil oleh Patrick Kluivert. Nah, hari ini kita juga akan membahas tentang seorang Marcelino Ferdinand. Kalau Messilgers sudah jelas dia memang dalam beberapa pekan sudah tidak dimainkan oleh Twente dan mendapatkan kecaman dari asosiasi pemain yang ada di Eredivisie. Untuk Marcelino Ferdinand, Arya Sinulinga menyatakan dia tidak tahu menau apapun alasan yang digunakan seorang pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert untuk memilih pemain yang akan bergabung dalam 28 pemain yang dipanggil. Tentu saja mungkin kita akan menebak-nebak kenapa Marcelino Ferdinand tidak dipanggil oleh Patrick Kluivert. Yang pertama, saat pertandingan terakhir melawan Lebanon, kita melihat bagaimana Marcelino Ferdinand ini memang usianya masih muda, 21 tahun. Ketika dia berada di Oxford United, tidak pernah mendapatkan jam bermain. Ini tentu saja membuat seorang pemain itu kehilangan sentuhan bola. Dan itu nampak ketika dia bermain untuk timnas Indonesia saat melawan Lebanon. Dia kehilangan sentuhan bola, bagaimana dia passing, bagaimana dia mendribble. Itu beda jauh dengan Marcelino Ferdinand sebelum round keempat ini ya, masih di round ketiga kemarin. Dan berikutnya ya, kalau analisanya pada waktu pertandingan Lebanon yang pertama. Yang kedua, memang setelah lawan Lebanon dia cedera hamstring sehingga belum bisa langsung bergabung dengan AS Trenčín di Slovakia. Marcelino Ferdinand mendapatkan perawatan oleh dokter PSSI untuk merawat dari apa yang dia terima, yaitu cedera hamstring. Karena mungkin lama gak bermain, kemudian diturunkan, itu yang membuat seorang pemain bisa mengalami cedera hamstring. Itu nampak jelas ya, karena saya juga mantan pemain sepak bola. Yang berikutnya ya, setelah kita membahas yang pertama tadi, analisanya mungkin lewat lawan Lebanon, kemudian dia cedera ya. Yang ketiga, saat berada di AS Trenčín dia juga tidak dimainkan. Kita juga tidak menahu ya, kita nggak tahu menahu apa alasan klub AS Trenčín ini belum memainkan Marcelino Ferdinand. Apakah penyebabnya masih hamstring, atau permainannya berubah, atau bagaimana ya, sehingga dari tiga hal tadi yang kita sebutkan, yang pertama saat
lawan Lebanon, kemudian dia cedera hamstringnya. Yang ketiga, saat di AS Trencin Slovakia dia juga tidak mendapat menit bermain. Untuk Patrick Kluivert dalam beberapa pertandingan yang lalu mungkin mengambil peranan pada Nathan Cho yang di Swansea nggak pernah dapat bermainin. Ini merubah dia dalam lapangan karena dia nggak pernah menyentuh bola dalam menit bermain. Ini saat ini terjadi pada Marcelino Ferdinand, Mads Hilgers. Ini rawan kalau kedua pemain ini, Marcelino Ferdinand ataukah Mads Hilgers. Kalau Mads Hilgers jelas alasannya tidak pernah bermain untuk di Eredivisie di Twente, ya. Jadi Marcelino Ferdinand kemudian Mads Hilgers alasannya sama, mereka tidak dapat bermain untuk klubnya masing-masing. Nah, bagaimana ketika kita tidak punya Marcelino Ferdinand di lini tengah, karena memang juga peranannya ketika ada Marceng ini merubah banyak hal, ya. Kita ketambahan pemain dari Mark Persib Bandung, kemudian juga ada Beckham Putra, ya. Iya, jadi Beckham Putra ini bisa menggantikan peran yang ditinggalkan oleh Marcelino Ferdinand. Sementara itu, ya, timnas sendiri juga melakukan pemanggilan kepada kiper yang ada di MLS, Martin Paes. Jadi kenapa Nadio Argawinata tidak dipanggil ke dalam skuad? Karena Patrick Kluivert memanggil Martin Paes. Ya, jadi kita punya 3 kiper yang akan dipanggil dalam kualifikasi Piala Dunia round keempat zona Asia di Arab Saudi. Nanti ada Emil Audero, Martin Paes, kemudian kiper dari Persebaya. Nah, terlepas dari tidak dipanggilnya Marcelino Ferdinand, ini membuat tinggalan-tinggalan STY ini menyusut. Yang pertama ada Rafael Struijk yang sudah hilang dari timnas Indonesia. Berikutnya Asnawi Mangku Alam juga hilang dari timnas Indonesia. Arhan Pratama, Marcelino Ferdinand, ini memang membuktikan Patrick Kluivert tidak hanya memanggil pemain yang memang dia secara KTP adalah Indonesia, tetapi pemain yang dia selalu mendapatkan jam bermain. Ya, catatan pemain yang mendapatkan jam bermain di klubnya masing-masing dan merubah klubnya, mengangkat prestasi klubnya, ya. Itu yang saya kira kenapa Marcelino Ferdinand tidak dipanggil. Dan itu saja yang bisa kita sampaikan pada hari ini tentang bagaimana kok Marcelino Ferdinand tidak dipanggil oleh Patrick Kluivert dalam 28 pemain timnas dalam Indonesia Calling, pemain-pemain timnas. Kita akan berjumpa kembali pada episode berikutnya. Jangan lupa untuk berikan like dan subscribe untuk mendukung kita menuju 100.000 subscribers. Dari Jakarta, saya Jilu Justan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga and ciao.